Oke, halo, selamat datang di Offside. Offside adalah konten sepak bola di kanal YouTube ngopibareng.id. Kita akan gibahin masalah sepak bola Indonesia, Eropa, bahkan kalau ada sepak bola India juga kita gibahin. Bersama saya Alif dan Rizal. oke, kita mau bahas hal-hal yang lagi trending nih di sepak bola Eropa. Hari ini, pagi ini tadi, manajemen Barcelona mendadak memecat Ronald Koeman jadi dari kursi kepelatihan karena rentetan hasil buruk yang diterima oleh Blaugrana. Nah, mungkin ketika video ini publish, pelatih Barca sudah baru, tapi kita belum tahu itu siapa. Nah, kalau dari kita ada 3 nama yang kemungkinan besar akan menjadi pelatih Barcelona. Yang pertama adalah Xavi Hernandez, yang kedua adalah siapa Mas? Erik ten Hag. Erik ten Hag, dan yang ketiga adalah Roberto Martinez. Nah, kita bakal bahas satu persatu nih dari 3 orang ini. Monggo Mas Rizal. Oke, untuk pemecatan Ronald Koeman ini saya rasa cukup nggak mengejutkan ya. Ya. Nggak mengejutkan karena rumor pemecatan dia sudah dari awal musim ini sudah menggema gitu. Di publik Katalan sendiri mereka kurang respect ya, kehilangan respect terhadap Ronald Koeman karena hasil Blaugrana sejak dia pegang, terus gaya permainan ya, gaya permainan itu berubah gitu, tidak lagi mengandalkan tiki taka yang bolanya mengalir dengan cepat, terus Yang jadi ciri khas Barcelona ya. menjadi ciri khas Barcelona selama dipegang pelatih sebelumnya gitu. Kemudian transformasi dari pelatih sebelumnya ke Ronald Koeman ini tidak berjalan mulus karena memang ada beberapa faktor tadi, terutama untuk musim ini karena salah satunya si Lionel Messi yang hengkang dari Katalan ke PSG ya. Kehilangan Messi itu sama saja kehilangan separuh kekuatan dari Barcelona. Messi seringkali menjadi penentu kemenangan Barcelona, jadi solusi setiap kali ada kebuntuan. Itu yang mungkin jadi catatan ya, kenapa Koeman harus meninggalkan Barca, angkat kaki dari Barca. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah pelatih asal Belanda di Barcelona, Koeman ini sama kayak kita ngelihat Louis van Gaal zaman dulu yang bikin Barcelona acak-acakan. Ya, hampir mirip ya. Hampir mirip karena Louis van Gaal sama ini kan backgroundnya sama, dari Belanda. Padahal Barcelona itu dibangun juga dari pelatih Belanda ya, Johan Cruyff. Kita tahu Johan Cruyff fondasinya tiki taka itu dari Johan Cruyff. Jadi Johan Cruyff yang akhirnya diteruskan oleh pelatih sesudahnya sampai ke Pep Guardiola. Sempurnanya itu di Pep Guardiola gitu. Oke, mungkin kalau sama persis sama Van Gaal enggak sih? Enggak. Oke. Enggak sama persis. Tapi apa yang membuat siapa itu namanya? Koeman itu enggak sukses kayak Frank Rijkaard ataupun kayak si Johan Cruyff. Ya karena filosofi sepak bolanya mungkin yang berbeda atau cara mainnya yang berbeda ya. Kita tahu si Koeman ini lebih banyak pakai bola-bola direct, nggak seperti pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Sehingga apa yang menjadi filosofi sepak bolanya Katalan ini, tim raksasa Katalan ini berubah hampir 100% gitu. Hampir 100% ditinggalkan semua itu. Jadi pakemnya itu beda. Ini yang membuat tidak terputus, sepertinya terputus dari sebelumnya masa pembinaan sampai masuk ke tim senior ini terputus untuk pemain-pemain yang jebolan La Masia. La Masia, tapi kalau untuk pemain-pemain yang dari luar mungkin masih bisa mengikuti itu. Cuman akhirnya tidak maksimal gitu. Nggak ada ciri khas ya. Nggak ada ciri khasnya gitu. Nah, setelah Koeman pergi, Barcelona itu kan apa yang dibutuhkan Barcelona sama pelatih-pelatih baru mereka nanti? Kalau dari karakteristik pelatih yang dibutuhkan Barcelona itu pelatih-pelatih yang flamboyan ya.
seperti seperti Pep Guardiola kenapa dia berhasil terus. Kalau kedepannya mungkin ini eranya Xavi ya. Xavi Hernandez. Xavi Hernandez mungkin dari segi pengalaman memang dia minim gitu. Tapi dari filosofi sepak bolanya dia dapat karena dia jebolan La Masia, dia jadi kaptennya Barcelona, dia tahu persis bagaimana cara bermainnya Barcelona seperti apa gitu. Tapi kan si Xavi belum punya pengalaman di Eropa, dia masih ngelatih Al-Sadd. Xavi itu ngelatih Al-Sadd kurang lebih 3 musim, meskipun dia banyak trofi yang dipersembahkan. Masuk cocok nang Barcelona? Saya rasa itu tergantung dari adaptasi Xavi ya. Xavi sudah mengenal betul karakter tim ini gitu. Pemain-pemainnya maupun gaya mainnya gitu. Dia tinggal mengembalikan aja, tapi tidak semudah apa yang kita omongkan gitu. Ya. Karena Xavi harus lebih intens lagi untuk melakukan pendekatan ke banyak hal gitu di banyak aspek yang ada di Barcelona gitu. Oke, kalau kita lihat Xavi itu kan kayaknya karirnya hampir mirip sama Guardiola ya. Ya. Jadi dari Barca, terus dia pindah ke Timur Tengah, kemudian balik lagi ke Eropa. Tapi kan waktu Pep masuk ke Barcelona, ada Messi yang memang lagi bagus saat itu. Nah hari ini kan Barcelona nggak duwe pemain sekelas Messi. Kita cuma punya Depay Barcelona. Barcelona cuma punya Depay yang jadi motor serangan. Apakah itu cukup bagi Xavi untuk membentuk kembali Barca sebagai raja Eropa? Kalau untuk mengubah gaya main mungkin susah ya dalam waktu yang pendek. Karena dia masuk di pertengahan musim, lebih dari pertengahan musim. Karena ini cuma baru berapa pekan lah. Berapa pekan? 10 pekan ya. 10 pekan. Jadi Xavi masih ada waktu untuk berbenah, untuk membenahi timnya. Tapi saya rasa sulit untuk mengembalikan Barcelona seperti era-eranya Messi era-eranya Messi. Apalagi nggak ada Messi di sana. Yang selalu menjadi gaconya mereka gitu. Kalaupun ada Memphis Depay masih di bawahnya Messi lah kalau untuk tingkat dari skill maupun kepemimpinan di lapangan gitu, di ruang ganti. Itu yang paling menentukan. Berarti kalau misalnya manajemen Barca akhirnya mengambil Xavi sebagai penggantinya Koeman, fans-fans Barca nggak bisa minta prestasi instan ya ke Xavi ya? Itu pasti karena pelatih itu butuh waktu adaptasi dengan timnya, dengan pemainnya, dengan cara mainnya, mengubah pola permainan itu tidak semudah apa yang dibayangkan gitu. Banyak hal yang harus dilakukan oleh Xavi terkait taktik, strateginya dia gitu. Mungkin ada beberapa hal yang harus dipegang di kepelatihan yang akan datang itu mungkin siapa sih yang mengerti betul pemain di lapangan yang mengerti betul filosofi sepak bolanya Barcelona gitu. Di sana ada Busquets, ada Gerard Pique. Mungkin mereka yang bisa mengomando pemain-pemain muda yang ada di Barcelona. Pemain-pemain baru yang Barcelona. Barcelona. Nah, tapi kan kalau kita lihat Xavi memang belum punya pengalaman di Eropa. Berarti dia butuh waktu lah. Nggak mungkin semusim atau setengah musimnya kayak sekarang. Tapi kalau misalnya Barcelona memang pingin prestasi yang agak instan, kalau ngambil Erik ten Hag gimana? Kan di Ajax dia juga bagus. Bahkan 2 musim lalu kalau nggak salah Ajax masuk ke semifinal atau perempat finalnya Liga Champions dengan pemain muda yang bagus-bagus sampai akhirnya dijual ke beberapa tim besar Eropa. Ya, kalau menurut saya Erik ten Hag cukup punya kapasitas ya untuk menggantikan Ronald Koeman karena kiprah dia waktu di Bayern Munchen dia menjadi asisten pelatihnya Pep. Si Pep, dia tahu betul cara kerjanya Pep seperti apa. Saya pikir Erik ten Hag juga patut jadi kandidat ya. Terlepas dia sekarang masih terikat kontrak dengan Ajax. Itu hanya soal bargaining aja. Kan? Jadi teman-teman, kalau misalnya di video ini ada suara mobil, ada suara motor, kita memang ngambil konsep
di outdoor karena pertama kita merokok dan kita harus mematuhi protokol kesehatan. Astagfirullahaladzim. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nah, kalau kita ngomongin masalah Erik ten Hag dan Ronald Koeman, mereka ini sama-sama orang Belanda. Iya, iya. Apakah Barcelona tidak membuka luka lama lagi mengambil orang Belanda? Saya rasa tidak ya, karena mungkin berbeda dengan Koeman. Setiap kepala itu kan pasti beda isinya. Ya. Gitu. Ten Hag mungkin punya gaya main tersendiri gitu. Terus cara dia pendekatannya ke pemain seperti apa, sehingga pemain-pemain itu lebih fight mungkin, fighting spiritnya lebih tinggi ketika bermain. Ten Hag mungkin memiliki itu. Setidaknya menimba ilmu lah dari si Pep Guardiola ya. Oke, nah selain ada Erik ten Hag itu yang lagi rame penggantinya Koeman adalah si Roberto Martinez, pelatihnya Belgia. Pelatih timnas Belgia. Nah, Belgia ini unik. Belgia itu nggak pernah juara dunia, nggak pernah juara Eropa, tapi tetap nomor 1 di ranking FIFA. Kayaknya cocok Martinez untuk masuk ke Barca, karena kalau yang tak lihat Mas Rizal, di Belgia itu banyak pemain bintang dari depan sampai belakang, dan Martinez bisa membuat bintang-bintang itu jadi kekuatan tim, bukan mengandalkan satu orang aja. Kevin De Bruyne, Lukaku, Thibaut Courtois, dan lain sebagainya. Bahkan pemain-pemain yang mungkin mediocre bisa jadi bintang di Belgia. Apakah Roberto Martinez bisa lah jadi Messiah atau penyelamatnya Barcelona di tengah-tengah musim ini? Mungkin saja bisa gitu ya. Kalau penilaian saya, Martinez punya kapasitas untuk itu, dan dia cukup berpengalaman ya di level internasional. Dia cukup berpengalaman, tapi di level klub kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu gimana kiprah si Martinez gitu. Oke, kalau Martinez memang menjadikan Belgia sebuah kekuatan besar di Eropa. Tapi yang perlu dicatat, Martinez tidak pernah membawa Belgia juara apapun di level apapun. Ini yang jadi persoalan, karena kita tahu pelatih Barca itu tim juara gitu. Iya. Barca itu tim juara, Barca itu identik dengan trofi, dengan banyak trofi. Maka kalau hanya sekedar ada di peringkat 2, di peringkat 3, saya rasa itu bukan Barcelona ya? Bukan Barcelona gitu, bukan Barcelona. Berarti susah manajemen Barca untuk cari penggantinya Koeman untuk masa depan Barcelona? Ya, kalau dibilang susah, memang tidak mudah ya untuk ngambil pelatih yang sesuai dengan keinginan mereka gitu, sesuai dengan pakem mereka. Cuman merekrut pelatih itu kan sama halnya dengan gambling memang, tapi tentu dengan ada patron yang harus terpenuhi. Itu ada kriteria yang harus terpenuhi. 2 nama pertama tadi mungkin lebih cocok ya dibanding Roberto Martinez. Kalau misalnya nih manajemen Barca kesusahan cari pelatih, kenapa nggak ambil Ole Gunnar Solskjaer aja? Dia kan juga lagi mau dipecat sama MU nih. Kayaknya cocok. Lagi di ujung tanduk ya. Jadi ini MU mecat Ole masuk ke Barcelona. Ole saya rasa belum punya kemampuan untuk mengangkat tim yang seperti yang diharapkan oleh Barcelona gitu. Barcelona butuh pelatih yang punya karakteristik kuat untuk membawa Barcelona menjadi tim raksasa lagi, menguasai La Liga dan menguasai Eropa gitu. Kalau Ole dibawa ke sana mungkin jadi sama juga bohong gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih gambaran. Berarti oke, dari Barcelona kita udah selesai nih, karena ya kita nggak tahu siapa yang akan dipilih oleh Joan Laporta untuk jadi pelatih Barcelona, karena ya banyak sekali kriteria yang harus dimiliki pelatih Barcelona. Dari Barca kita terbang dulu ke Inggris. Nasib dari Ole Gunnar Solskjaer juga lagi di ujung tanduk.
Ya. Rentetan hasil yang kurang baik, apalagi kemarin kalah 5-0 sama Liverpool. Ya, saya penggemar MU getem-getem lah, bahasa Jawa ini getem-getem karena gregetan. Sekelas MU yang dulu juga wah juaranya nggak karuan, harus kalah 5-0, harus sekapar 5-0 sama Liverpool. Musuh bebuyutan di kandang sendiri itu memalukan banget. Apalagi punya banyak bintang Nah, ya. Dari belakang sampai depan itu bintang semua MU. Jadi Ole itu kayak udah bagi saya Ole sudah saatnya out. Nah, kalau menurut Mas Rizal dengan nama besar MU kita karakter MU dan Barca ini kan beda. Ya. Beda banget. Jauh beda. Pelatih siapa yang cocok buat MU menggantikan Ole? Karena nggak mungkin lah Ole sampai akhir musim. Ya. Di musim ini karena ya kayak gini lah mainnya. Ya. Ada Ronaldo pun masih kalah. Ya mungkin saya bisa kasih gambaran tentang catatan prestasi Ole ya. Mulai awal dia pegang MU sampai sekarang saya rasa tidak terlalu bagus ya dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya yang juga bernasib sama gitu. Bernasib sama. Akhirnya dipecat gitu. Oh, akhirnya dipecat sama manajemen. Sama manajemen. Ole itu punya awal yang bagus ya, ketika megang tampuk kepelatihan di MU menggantikan Jose Mourinho. Tapi begitu memasuki musim penuh yang kedua, dia tidak sebagus apa yang kita bayangkan gitu. MU sampai 2,5 musim ini, nggak sampai 2,5 musim ya, itu catatannya tidak lebih baik dari David Moyes maupun Van Gaal ya. Van Gaal dan Jose Mourinho juga nggak lebih bagus. Makanya tidak ada alasan sebetulnya bagi manajemen MU untuk mempertahankan Ole lebih lama gitu. Kalau hasilnya masih seperti ini saja gitu. Meskipun Ole itu legenda MU ya. Iya. Bisa dibilang dari 145 penampilan MU di bawah kendali Ole itu 77 hanya 77 menang. Berarti separuhnya. Yang lainnya seri dan kalah gitu. Kalau dibandingkan dengan Jose Mourinho masih lebih baik Jose Mourinho sebetulnya gitu catatan meskipun nggak menang Premier League ya. Iya, nggak menang tapi Premier bisa League. menang UEFA League. Dan itu yang nggak bisa dibawa oleh Ole musim lalu. Kalah sama Villarreal di final. Oke. Jadi siapa sih pelatih yang cocok untuk MU? Karakter seperti apa? Kalau misalnya kita bilang kayak Pep, nggak mungkin lah. Ya. Karena Pep itu cocoknya di Barca, di Bayern, di City, yang mainnya flamboyan. Sedangkan MU kan dari dulu mainnya keras, terus penuh semangat lah. Iya. Dan strateginya itu beda sama yang lain. Ya kalau hemat saya sih ada nama Antonio Conte ya. Kandidat kan saya rasa sosok Conte ini cukup tepat untuk menggantikan Ole. Dia pelatih yang karismatik, dia pelatih yang dengan segudang pengalaman. Dia pernah punya pengalaman pegang Chelsea. Dia tahu atmosfer sepak bola Inggris dan ini mirip kalau ngomong gaya main dia nggak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya mainnya MU gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin selain Conte, kan nggak mungkin manajemen cuma milih Conte kan. Ya, pasti ada. Kemarin sempat ada selentingan si Pochettino, karena Pochettino di PSG juga tidak bisa memaksimalkan Messi. Iya. Gimana? Apa Pochettino cocok untuk gaya main Liga Inggris dan MU? Pochettino pernah bekerja di Tottenham Hotspur ya. Tottenham Hotspur sewaktu dipegang Pochettino itu cukup bagus ya di awal di musim pertama dia membawa Tottenham ini menjadi tim yang disegani di tanah Inggris gitu. Tapi kemudian ada penurunan yang sangat drastis di musim berikutnya ya, yang akhirnya dia harus out dari Tottenham. Sampai saat ini pun di PSG Pochettino tidak terlalu bagus. PSG masih sering kesulitan menghadapi tim yang sebetulnya bukan tim unggulan kuat, gitu, tim kuat gitu. Nah,
ini ada apa dengan Pochettino gitu. Kalau kalau Conte kemarin masih fresh ya. Masih fresh dia selama 5 bulan setelah membawa Inter juara. Scudetto dia masih segar gitu, masih ya, segar. mainnya Inter juga tetap bagus lah. Tetap bagus gitu. Meskipun ditinggal banyak pemain bintang. Nah, kalau kita ngomongin Conte hari ini dia juga lagi kosong. Setelah bisa membawa Inter juara, setelah bertahun-tahun nggak pernah juara, Inter akhirnya juara. Berarti cocok untuk pelatih MU di setengah musim ini. Iya, iya. Conte sebetulnya kalau mau ngambil alih kursi pelatih dari Solskjaer, saya rasa cukup mumpuni dia ya. Dia orang yang tegas, pelatih yang terkenal keras. Dia untuk memanage sebuah tim seperti MU yang begitu banyak bintang, saya rasa Conte punya karisma di sana, punya wibawa yang sangat besar gitu. Dia seorang juara ketika jadi pemain bersama Juventus. Dia banyak meraih gelar gitu. Pemain bintang di MU itu kan butuh pelatih yang bisa jadi panutan ya, jadi panutan. Butuh pelatih yang keras seperti Ferguson dulu kan. Kayak Fergie kan dulu kan ya. kayak gitu. Nah. Berarti Conte cocok untuk MU sejauh ini. Saya pikir dia yang paling cocok. Tapi nggak bisa untuk musim yang panjang ya. Dia nggak bisa sampai 5-6 musim itu susah ya? Susah. Seorang Conte tidak biasa memegang tim begitu lama gitu. Dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi itu tadi teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin masalah pelatih, Barcelona dan MU ini tergantung manajemen. Mereka butuh sosok yang seperti apa. Cuman kita udah bahas Xavi, Erik ten Hag, dan Roberto Martinez untuk Barcelona. Di MU ada Conte sama Pochettino, tapi tergantung Glazer dan tim memilih siapa. Nah, sudahlah, kita nggak akan bahas lagi siapa pelatih next MU ataupun Barcelona. Sekarang kita mau bahas mengenai pertandingan di awal November nanti. Nah, di Liga Inggris, di Big Five, November akan di akhir Oktober ada Liverpool lawan Brighton, Chelsea lawan Newcastle, City lawan Crystal Palace, MU lawan Tottenham. Nah, yang paling seru ini MU lawan Tottenham karena kabarnya pertandingan ini akan menjadi pertandingan penentu bagi Ole dipecat atau enggak. Kalau dari Mas Rizal, opo? MU apakah menang lawan Tottenham atau malah pemain-pemainnya ya wis lah, yang penting Ole dipecat? Ya, kalau kemarin ada berita di media-media Inggris, itu kan Ole ini sudah kehilangan wibawanya di mata pemain. Jadi kalaupun ada pemain yang membela Ole itu karena semata-mata dia legenda klub, tidak layak untuk didepak begitu saja, memberikan kesempatan kepada Ole untuk memperbaiki tim ini. Tapi kalau dari catatan saya, mungkin ini deadline terakhir ya dari Ole ya, lawan Tottenham. Tottenham bukan lawan yang muda gitu bagi MU. Cuman saya pikir ini saatnya mati-matian bagi para pemain MU agar Ole tidak dipecat atau agar Ole tidak dipecat, posisi MU aman dan posisi MU aman. Dua-duanya mungkin ya. Tapi apakah pemain MU masih respect semua ke Ole? Ini kan yang berpengaruh di ruang ganti ini kan pemain-pemain senior. Di ruang ganti ini kan pemain senior. Pemain senior ini masih respect terhadap Ole, masih menginginkan Ole ada di bench pemain mereka gitu. Sehingga kalaupun Ole kemarin nggak mampu membawa MU menang, terus besok itu lawan Tottenham, saya rasa pemain masih mau fight lah, masih mau fight. Ini juga mereka kan, apa itu reputasi mereka juga, pemain-pemain bintang ya. Gitu. Kalau prediksinya MU lawan Tottenham berapa? Kalaupun menang tidak akan selisih banyak. Kalaupun menang marginnya paling 1-0 lah. City lawan Crystal Palace. Apakah City akan menang lagi atau akan terkapar nih? City menang lagi kayaknya. Dengan margin besar? Ya kayaknya.
Oke. Newcastle lawan Chelsea. Newcastle yang baru diakuisisi sama Raja Minyak Arab akan lawan Chelsea. Gimana nih? Saya rasa Prediksi. tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kekuatan Newcastle ya. Akuisisi itu kan di tingkatan manajemennya. Untuk dari sisi permainan Tottenham Newcastle masih di bawah Chelsea lah. Chelsea sangat konsisten, dia stabil mainnya, bintang-bintangnya juga lagi on fire semua. On fire. Meskipun Lukaku cedera ya? Ya, Lukaku cedera, masih ada Kai Havertz, masih ada banyak pemain yang bisa menjadi penentu kemenangan Chelsea. Nah, pertandingan Big Five lainnya itu Liverpool lawan Brighton. Setelah menang 5-0, apakah Liverpool akan menang besar lagi lawan Brighton? Saya rasa enggak ya, nggak akan sebesar kemarin gitu. Kalaupun ini kecelakaan kalau kemarin lawan MU itu kecelakaan. Gitu. Kalaupun menang besar ya selisihnya, tapi nggak sebesar lawan MU. Oke, dari tanah Britania kita akan terbang lagi ke Spanyol. Atletico Madrid besok. Atletico Madrid akan melawan Levante. Ketika video ini keluar, kita nggak tahu siapa pemenangnya. Tapi kita prediksi aja, yang menang Levante atau Atletico? Atletico. Oke, Atletico. Terus ada Madrid lawan LC. Madrid menang. Kemudian, ini. Kecuali pemain Madrid diborgol semua, susah menang. Oke. Nah, pertandingan pertama Barcelona pasca Koeman pergi adalah melawan Alaves. Gimana nih pertandingan lawan Alaves? Apakah sudah ada pelatih baru? Apakah, ya prediksi kita ya, kita nggak tahu manajemen. Apakah masih pakai ad interim dari pelatih Barcelona B? Bisa jadi, karena Barcelona punya reputasi yang sulit ya untuk cari pelatih yang sesuai kriteria mereka gitu. Jadi kemungkinan masih dipegang Ad interim. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Oh ya, ada satu lagi nih yang bakal kita bahas mengenai di Serie A. Kita terbang lagi ke Italia. Di Serie A ini Milan lagi on fire dan menguasai Serie A. Dia nomor 1, posisi 1, belum kalah. Apakah Milan akan kembali? Kebesaran Milan akan kembali? Tren Milan untuk kembali seperti dulu memang susah ya. Dia merajai Serie A dan Eropa. Hampir tidak tersentuh oleh tim-tim lain di Eropa. Tapi kalau untuk di level Serie A, saya rasa Milan masih punya kans untuk kembali berjaya di Serie A. Karena penampilan Milan ini cukup stabil dari awal musim sampai pertandingan ke-7 kemarin masih cukup stabil. Mereka punya Giroud, punya Ibrahimovic punya yang Ante Rebic yang bisa menjadi penentu kemenangan mereka. Siapapun yang dipasang, saya rasa Milan masih tetap tajam. Oke, tapi kan biasanya nih Milan itu di awal musim sampai paruh musim on fire. Itu. Tapi setelah winter season akan menurun. Ada degradasi. Apakah akan mengulangi beberapa tahun lalu yang sempat seperti ini Milan? Ya. Perubahan di pertengahan musim itu sangat menentukan ya untuk masa depan Milan. Jadi Milan mungkin butuh penambalan di beberapa posisi yang kurang maksimal. Di antaranya di sektor sayap-sayap mereka mungkin harus lebih lagi, rekrutmen baru lagi yang mungkin lebih di winter season ya, di winter nanti, ya. Windows. Jendela transfer musim dingin. Tapi untuk menjadi penguasa Serie A sebelum jeda musim dingin, paling terdekat adalah pada 1 November nanti Milan akan lawan Roma. Prediksinya gimana? Ini pertandingan yang sulit Berat, Pak. Ini pertandingan yang sulit bagi Milan ya, karena Roma selalu memberikan kesulitan ya terhadap tim-tim besar gitu. Mereka punya Jose Mourinho yang kita tahu Jose ini salah satu pelatih terbaik di dunia. Dia punya kemampuan untuk membuat tim manapun yang berhadapan dengan tim yang dia pegang itu kerepotan.
Roma punya Kans untuk menang. Punya kans untuk menang. Untuk menghentikan rekornya Milan. Ya, nanti kita lihat siapa yang menang, Milan atau Roma. Kalau Milan menang, dia akan kembali menguasai Serie A, bertengger di posisi puncak karena belum pernah kalah. Tapi kalau misalnya Roma yang menang, ini adalah catatan pertama Milan kalah di musim ini. Jadi kurang lebih seperti itu Offside hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube ngopibareng.id. Sampai jumpa di episode mendatang.